Nimas Ayu engkang milangoni Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan di edisi kali ini yaitu segmennya Profil Prodi. Nah, pada segmen kali ini saya akan mengulik-gulik lebih jauh begitu ya terkait program studi tertentu. Program studinya apa ya? Nah, penasaran? Langsung saja nih saya perkenalkan dengan narasumber kita yaitu Bapak Mujimin SPD MPD. Halo Bapak. Halo Mbak Sehat, Tuti. Pak? Alhamdulillah. Say hello dulu sehat. mungkin Pak dengan Sobat UNES. Baik. Halo Sobat UNES, kadang-kadang UNES. Perkenalkan saya Mujimin dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa. Nah, jadi nih Sobat UNES, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bahasa Jawa gitu ya. Terus juga mengulik-ulik tentang Prodi Pendidikan Bahasa Jawa itu seperti apa. Saya juga penasaran ya, karena dari tadi beliau juga sudah sangat istimewa tampilan beliau begitu ya. Mulai dari apa namanya Pak, namanya ini apa Pak yang di atas Pak? Iket. Dan juga tentunya dari tadi juga sudah banyak sekali tuh beliau praktek nembang dan lain sebagainya. Nah, penasaran juga kan saya juga. Jadi mari kita tanya-tanya lebih lanjut ya. Baik. Nah, Bapak, jadi ceritanya nih di program studi ini apa saja yang akan dipelajari, Pak? Kenapa kok harus belajar di program studi ini? Oke, baik Mbak Tuti. Sobat-sobat UNES, kadang-kadang UNES, bahwa belajar di Bahasa Jawa, di Prodi Pendidikan Bahasa Jawa ini banyak hal yang harus dipelajari. Mungkin akan bertanya begini, kok ini Bahasa Jawa itu kan jadul ya, kuno gitu, nggak futuristik gitu. Nah, tapi sebetulnya di sana itu banyak hal-hal yang harus tetap dijaga, dilestarikan, dipertahankan gitu. Nah, untuk itu bagian kami adalah di situ. Ya, jadi yang lebih banyak adalah satu, itu untuk mengolah afeksi, sikap, attitude. Nah, itu contoh saja, contoh kecil begini Mbak Tuti. Mahasiswa itu kalau komunikasi dengan dosen, baik lisan maupun tulisan, itu kan harus pakai bahasa Jawa. Iya. Nah, WA pakai bahasa Jawa. Iya. Nah, gitu misalkan. Itu satu hal ya, attitude. Yang kedua, itu juga mempelajari, karena ini prodi pendidikan, yang jelas di sana nanti yang dipelajari adalah ya bagaimana mengajarkan bahasa Jawa. Bukan mengajar bahasa Jawa ya, tapi mengajarkan bahasa Jawa. Yang simple, yang bisa diterima, yang kekinian. Nah, kita tahu kan anak-anak sekarang terhadap bahasa Jawa itu kan sudah begitu agak jauh gitu kan. Nah, gitu ya? Ya, maka kita mencoba untuk mengenalkan bahasa Jawa yang kekinian. Gitu. Oh, ada bahasa Jawa yang kekinian juga, Pak? Ya. Seperti apa Pak contohnya, Pak? Misalnya begini, dulu itu kan ada bahasa-bahasa yang diksinya arkais. Apa itu Pak? Arkais. Arkais itu sesuatu yang sudah jarang dipakai. Iya. Misalnya di bahasa pewayangan. Oh iya, betul. Ya, terus pembawa acara di acara kawinan gitu. Perkawinan. Ya. Mbak Tuti paham itu? Banyak tidak pahamnya Pak. Tidak paham. Tapi kalau paham Mbak itu malah nggak bagus. Oh begitu Pak. Jadi mending tidak paham saja ya Pak. Biar terlihatnya bagus artinya, gitu ya. Kalau tidak menggunakan bahasa-bahasa arkais, keindahannya hilang. Oh iya, betul. Dan ini ya Pak ya, kalau saya mendengarkan gitu memang sering, ini artinya apa? Termasuk juga di pewayangan itu Pak. Iya. Kok nggak ada Google Translate-nya gitu? Iya, itu segmen dulu. Iya. Di prodi pendidikan ini, mahasiswa memang dikenalkan. Tapi kalau untuk segmen pendidikan ke anak ini tidak begitu, porsinya malah hanya sekilas saja. Jadi, nah maka yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang komunikatif. Gitu ya Pak ya? Iya. Pak, tapi terkait di prodi ini nih Pak, mahasiswanya itu apakah rata-rata dari Jawa semua ataukah ada yang dari luar Jawa Pak? Kok selama ini kebetulan Jawa semua ya Pak ya? Jadi masih ya cukup homogen gitu ya Pak ya? Iya, hanya dari 3 provinsi. Selama ini
yang mendominasi ya Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Jawa Timur ada sebagian, nah, dari Jogja juga ada. Tapi itu dengan dialek-dialek yang dari asal masing-masing itu susah nggak Pak mereka ketika menyesuaikan dengan bahasa Jawa yang baik dan benar ketika di belajar di pendidikan bahasa Jawa ini Pak? Enggak ya. Enggak. Yang justru yang agak yang perlu disentil itu ya, disentil itu justru kesadaran bahwa ketika mahasiswa membawa dialek dari sana itu sebuah kekayaan. Oh gitu ya Pak ya. Iya, hanya saja kadang-kadang begini. Mahasiswa yang dari Tegal misalnya gitu ya, itu mau ngomong di Semarang dengan gaya Tegal tuh kok malu gitu. Iya, tidak pede ya Pak ya. Padahal saya sering ngikutin loh Pak. Nah, padahal itu harusnya keluar itu. Enggak gitu apa-apa. Ya, Pak, ya? Nah, nanti yang dari Tegal begitu, yang dari Wonogiri ya lain lagi gitu, dari Rembang lain lagi gitu. Nah, terus ditambah lagi mereka pakai ini ya Pak ya. Biasanya kayak ada tambahan apa ya namanya ya, yang kayak yo po gitu. Nah, yang itu lah, ya, nah itu. Jadi itu juga sebenarnya kekayaan yang luar biasa itu ya Pak ya. Betul. Tapi sayangnya banyak yang malu ya Pak ya untuk menggunakan ini ketika sudah sampai di Semarang gitu kan, kadang mau menghilangkan backgroundnya atau ciri khas dari tempat seolah-olah mau mengikuti yang di sini. Iya, betul. Nah itu sebetulnya yang nggak pas. Jadi kalau dari asal itu sudah membawa dialek, ya pertahankan saja. Pertahankan saja ya Pak ya. Toh nanti di sini di UNES ini kan mendapat sesuatu yang netral, yang umum. Iya. Sudah punya modal dari asal dialek. Nanti kembali kan ke asal lagi. Nah, iya betul. Jadi kaya. Betul. Nah, kalau di sini yang asalnya itu kok seolah-olah dibunuh gitu ya. Itu kan sebuah kerugian. Iya, betul. Jadi mahasiswa UNES nih yang sudah belajar di prodi pendidikan bahasa Jawa ataupun sastra Jawa juga ya. Jadi jangan sampai identitas asal itu kemudian dihilangkan begitu saja. Karena ternyata juga kalau benar sekali dikatakan oleh Pak Mujimin, jadi nanti kan endingnya biasanya pengen kembali lagi ke daerah masing-masing gitu kan. Nah, dengan dialek yang masih sama itu juga tidak apa-apa gitu ya Pak ya. Setuju. Justru malah memperkaya gitu. Ya. Nah Pak, selain itu tadi tuh Pak yang diajarkan di prodi ini tuh apa saja Pak? Mahasiswa tuh akan diajak belajar apa saja Pak? Ya, secara garis besar ada beberapa rumpun keilmuan gitu ya. Satu, yang jelas ada rumpun keilmuan tentang pedagogik. Itu karena ini UNES ex IKIP itu ya, itu jelas ada pedagogiknya, itu jelas ada. Yang kedua tentang keterampilan berbahasa. Ya, jadi 4 hal keterampilan berbahasa ini harus betul-betul berkompetensi. Menyimaknya juga harus tahu. Nah, misalkan tadi membedakan to. Iya, tadi yang saya belajar itu ya, Pak. Itu iya. Ini kalau simakannya nggak bagus akan berpengaruh. Tutuk sama tutuk. Gimana Pak? Tutuk. Tutuk. Beda dengan tuto. Ya, nah ini kalau nggak menyimaknya nggak bagus kan sering selip gitu ya. Nah kemudian ini kan yang menyimak dan membaca ini kan yang hanya reseptif ya, reseptif. Tapi justru yang penting itu bukan yang penting, tapi ini yang lebih pokok juga, yaitu keterampilan produktif. Nah itu ada berbicara dengan bahasa Jawa yang bagus gitu ya, yang mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Dan juga tulis. Nulis juga. Baik. Yang huruf-huruf itu juga ya Pak, Hono Coroko itu termasuk juga huruf Jawa. Huruf Jawa ya Pak. Itu satu sisi ya dari pedagogik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rumpun keilmuan ini, linguistik. Juga dipelajari. Nah, ada hal khusus yang di bahasa lain itu kalau diterjemahkan itu tidak bisa. Gitu ya Pak. Iya. Contohnya apa Pak? Nah, misalnya begini, kita itu akan mengatakan sesuatu kepada sebuah keadaan atau kondisi itu kan kadang-kadang tidak secara langsung. Iya. Misalnya begini, ada orang itu kan misalnya sering terlihat celemer. Tahu celemer Bu? Nggak tahu. Celemer itu celemer, mungkin sering klipto. Oh iya, suka ngambil-ngambil gitu ya Pak ya. Lah mungkin dalam bahasa Jawa kayak dawa tangan nih. Oh gitu ya. Mungkin di bahasa Indonesia ada panjang tangan gitu ya. Iya. Tapi kan itu hanya contoh kecil saja. Iya. Tetapi misalnya begini, ada kata yang lain yang perumpamaan yang tidak bisa diterjemahkan itu, misalnya selain dawa tangannya, misalnya begini, kembang lambe. Kembang lambe. Abang-abang lambe, coba.
Abang-abang lambe. Apa itu Nah, Pak? iya. Abang-abang lambe. Lipstick Pak. Apa Pak? Alah, Uyghur jadi abang-abang lambe misalkan gitu. Abang-abang lambe itu apa Pak? Ya hanya Jadi sekadar bahan. basa-basi. Oh begitu. Iya. Pemanis bibir. Lah, Saya. tetapi kalau diterjemahkan begitu kan nggak secara konteks kulturalnya kan nggak masuk. Iya gitu. iya betul Iya. betul. Abang-abang lambe merah-merah bibir, lipstick Pak. Beda ya Pak ya. Beda. Jadi Oke. abang-abang lambe itu ya sekadar basa-basi gitu ya, kan gitu ya. Nanti saya praktekkan deh Pak kalau berbicara dengan teman-teman. Cuman abang-abang lambe gitu. Iya. Abang-abang dikira malah itu Pak, cowok apa Pak? Abang Ya, gitu ya. Dan Oke. masih ada lagi Mbak Tuti ini. Tadi kan ada pedagogi, Iya. ada linguistik gitu Iya, ya, keterampilan berbahasa, dan linguistik juga. Nah, linguistik ini nanti juga bersinggungan dengan kesastraan dan budaya. Jadi juga di pendidikan bahasa Jawa ini juga lengkap ya Pak ya? Di pendidikannya iya sastranya juga ada gitu ya Pak ya? Ada, hanya porsinya memang lebih banyak yang di prodi sastra. Gitu ya. Kalau prodi pendidikan itu memang bagaimana cara mengajar gitu ya, bagaimana membimbing anak itu memang harus Karena di kental pendidikan gitu. itu ya Iya, Pak ya. betul. Oke. Ya sekilas begitu ininya tentang rumpun keilmuan yang harus dipelajari. Dan ini yang budaya itu di sana kalau misalnya di masyarakat gitu. Iya. Misalnya Mbak Tuti lulusan bahasa Jawa gitu. Kira-kira anggapan orang awam tentang lulusan bahasa Jawa apa? Pandai berbahasa Jawa, 1, pintar nyanyi, 2, nembang gitu. Kemudian pintar MC Pranoto Coro 3, gitu. iya. Kemudian pintar karawitan juga gitu. Itu di bahasa Jawa ada semua. Ada semua ya Pak ya. Semua, iya. Oke. Jadi kami itu menangkap Itu. menangkap apa ya? Persepsi masyarakat kemudian diinikan ke kurikulum gitu ya Pak ya. Betul. Kalau berbahasa Jawa dengan baik, santun, sudahlah itu ruh kami gitu ya, karena menjadi kebiasaan. Yang kedua misalkan pintar nembang, ada mata kuliah tembang. Oh ada ya, ada sendiri ya Pak ya? Ada. Nembang. Pak praktek dong Pak. Wah ini saya terjebak. Nembangnya yang ini Pak, tembang apa ya, rayuan gitu Pak, biar saya lebih merah-merah pipinya gitu. Kalau ada Pak. Gimana Pak? Apa ya tembang yang merayu Mbak Tuti, saya jadi grogi juga ini. Saya juga sudah deg-degan Pak. Dendang gulo itu untuk apa Pak? Kalau yang merayu itu Asmorodono. Oh Asmorodono. Oke Pak, Asmorodono. Misalnya Pak, semoga saya tahu artinya ya Pak ya. Baik, kalau tahu ini bagus Mbak nanti. Oh, iya. Meskipun nggak lengkap ya. Iya boleh nih Pak, saya dengarkan Pak. Baik. Nimas ayu engkang milangoni buron arum engkang sabeng wana yen panggih eba rasane sumber ngisor gunung reksa aking sisane agni yen lega pinarengna. Cukup Mbak? Matur nuwun. Pak itu artinya apa saya enggak tahu. Itu sebetulnya rayuan. Hanya Mbak Tuti nggak paham. Tapi pertama sudah deg-degan Pak, Nimas Ayu. Kayaknya saya paham sih Pak, Nimas Ayunya aja Pak. Selanjutnya apa itu ya? Di bahasa Jawa itu ada semacam ini tebakan, parikan. Itu namanya, kalau parikan itu kan misalkan begini, sego sekepel dirubung semut, apa? Itu salak. Nah itu parikan. Nah, betul, ada pinter ini. Tetapi ada lagi yang agak terbantu, namanya wangsalan Mbak. Wangsalan itu apa Pak? Wangsalan itu semacam parikan, tetapi jawabannya sudah
di clue-nya sudah ada gitu. Oh gitu. Contoh Iya. apa Pak? Contoh misalnya begini. Nah, ana wong ngomong ki mbok yo aja ngerokok cendak to, Mbak. Ngerokok cendak. Senengane kok neges-neges. Oh iya, paham Pak. Apa coba? Ini Pak, intinya kalau berbicara itu nyelekit gitu kan ya? Jauh dari itu. Bukan ya Pak, salah ya. Apa Pak artinya Pak? Rokok cendak dalam Iya. bahasa Jawa apa? Rokok pendek. Yang sudah dibuang itu loh kan tidak Oh, seluruhnya gitu. terhisap kan, ada yang mungkin seberapa senti dibuang itu Iya. namanya tegesan. Oh tegesan. Tegesan. Lah di belakang kalimat itu ojo neges-neges. Nah berarti neges-neges itu sebetulnya adalah clue dari jawaban itu. Oh jadi kalau berbicara jangan terlalu tegas gitu ya Pak ya? Atau Bukan, gimana? jangan ini kalau ada menyela. Oh jangan menyela. Iya. Oh oke baru tahu. Nah, begitu banyaknya. Itu juga dipelajari ya Pak ya? Dipelajari. Nah, itu namanya kalau dalam khasanah keilmuan di budaya Jawa itu namanya kagunan boso. Kagungan boso. Kagunan. Oh kagunan. Kagunan Iya. boso. Kagunan itu bahasa Indonesianya apa Pak? Guno itu. Oh kagunan, Masya Allah. Dari Oke, guno. Jadi siap. pemanfaatan bahasa itu. Jadi lebih untuk memperhalus. Oke, Pak, kalau di prodi ini berarti nanti lulusannya itu biasanya ya jadi guru itu ya Pak kebanyakan ya. Iya, mayoritas Oke. guru. Tapi kalau sama ini ada nggak Pak yang lulusan bahasa Jawa tapi pendidikan bahasa Jawa tapi tidak jadi guru itu ada Pak? Banyak, Mbak. Banyak ya Pak ya. Banyak. Jadi apa saja Pak itu Pak biasanya? Sebelum Dalam ke sana gitu. ya. Iya Saya tuh jadi heran juga. Iya kenapa Pak? Ada yang secara logika itu bisa masuk, tetapi ada juga yang secara logika itu kok susah ya gitu. Jadi perias oke ya. Iya, masih oke Masih tuh. oke karena di situ mungkin ada panotocoro. Itu diajari juga ya Pak ya. Kalau periasnya enggak. Oh enggak, nah dia cuman kadang-kadang itu mungkin punya punya bakat terpendam juga ya. Terus kemudian ini ada kanal untuk masuk gitu ya. Iya. Satu. Kemudian kalau panotocoro itu sudah. Iya sudah. Ini malah tantangan bagi ini. Mbak Tuti pernah nggak melihat panotocoro putri? Hampir enggak pernah. Enggak pernah. Belum pernah malah Pak, belum pernah. Tapi ada ya Pak ya. Nah ini yang selalu kami hembuskan kepada mahasiswa. Ini peluang gitu loh. Peluang. Oh iya ya, karena Iya. belum ada maka peluang besar ya Pak ya. Iya, yang Betul, banyak itu kan yang putra. Iya betul seringnya yang seperti itu. gitu ya. Teman-teman dosen juga banyak yang menjadi praktisi. Gitu ya Pak ya. Tapi saya tidak gitu aja. Tapi jangan khawatir lah bahwa panotocoro akan dibimbing oleh praktisi dan juga dosen. Dosen dan juga praktisi gitu. Di jurusan ini Pak? Iya. Oh, itu sudah punya ya. nama. Keren sekali ya. Gitu. Oke, jadi ada juga yang jadi Pranotocoro. Kemudian sinden itu Pak ada juga Pak? Ya banyak Mbak. Oh banyak ya, malah banyak ya. Jadi sinden idol itu pernah dari UNES masuk, dari bahasa Jawa gitu bahasa ya. Jawa. Terus kemudian masuk ke ini dalang, ya meskipun belum profesional karena masih mahasiswa gitu. Kalau Pak Mujimin bisa dalang juga berarti Pak? Aduh, kebetulan saya tidak punya skill itu. Saya hanya menikmati cerita saja menikmati dan ceritanya gitu, ya. Oke, jadi sebenarnya lulusan dari program studi ini juga tidak selalu jadi guru ya Pak ya, tapi juga punya kemampuan-kemampuan yang lain yang bisa dikembangkan sehingga pekerjaannya juga beragam gitu ya Pak, bermacam-macam. Dan yang lebih khusus gini Pak, waktu saya menelusur gitu ya, menelusur alumni itu ada salah satu. Ada dua bidang yang saya juga kaget gitu. Iya. Itu ternyata diterima di bank. Oh di bank juga? Iya. Karena attitude-nya mungkin ya Pak ya. Atau mungkin cara berbahasanya juga ya, soft skill di bidang yang karena lain. Begini, mungkin ini dugaan gitu ya. Karena bank itu kan punya produk mikro. Iya. Produk mikro itu biasanya juga berhadapan langsung dengan masyarakat gitu ya. Lokal sekitar situ gitu ya Pak. Nah mungkin ini bahasa Jawa jadikan modal gitu loh. Tapi itu memang seringnya begini loh Pak. Orang yang pintar bahasa Jawa itu salah satunya nih Pak. Yang saya lihat itu adalah attitude ketika cara berbicara, menyampaikan itu biasanya beda Pak. Ketika saya perhatikan mahasiswa di prodi ini ya biasanya itu karena mungkin sudah terbiasa juga dan bahasa Jawa itu kan jarang sekali
kalau kita marah-marah pakai bahasa Jawa tuh jadinya tidak jadi marah Pak itu. Iya, coba marah pakai ragam kromo. Nuwun sewu. Kula bedi apa Pak nggak jadi marah ya Pak ya. Iya. Makanya mungkin itu juga yang cukup berbeda Pengendali ya. ya. Nah Jadi iya. pengendali, betul. Maka di awal tadi saya sampaikan itu memang afeksi yang kita bidik itu afeksi. Pengendalian betul. ini lewat bahasa gitu ya. Iya. Ternyata bahasa itu bisa mengendalikan sikap. Iya bener, saya juga baru ini Pak, baru menyadari hari ini nih Pak. Iya ya benar juga ternyata ya. Pak, kemudian begini, tadi kan Bapak menyampaikan tuh ada karawitan, kemudian maksudnya mereka bisa gitu ya Pak ya. Kemudian juga bisa jadi sine dan lain sebagainya, dan itu juga diajarkan gitu kan. Berarti prodi ini juga ini ya Pak, memfasilitasi untuk itu semua, seperti kayak laboratoriumnya dan lain sebagainya begitu. Betul. Jadi di prodi kami meskipun tidak terlalu banyak gitu ya, karena memang disesuaikan kebutuhan gitu. Kami punya laboratorium, yang laboratorium ini tidak laboratorium riset tapi laboratorium pendukung mata kuliah, yaitu laboratorium karawitan. Punya sendiri berarti. Betul, gamelan juga sudah ada. Itu kalau tidak masa pandemi begini Mbak, itu rame. Mulai jam 3 ke atas, itu kalau Mbak Tuti beranjang sana ke sana ke B8 gitu ya, tempat prodi kami itu sudah yang terdengar ya kayak di hotel itu ada karawitan gitu, dengan gitu untuk sampai malam gitu. Nah kalau jadi kalau Sobat UNES lewat sana jangan dikira ada penampakan atau ada kata kan seringnya kan berbau kok ada tembang-tembang Jawa gitu, karena memang praktek berarti ya Pak ya. Wah bagus. Jadi di situ di laboratorium itu memang gamelan itu kan 2 perangkat, ada pelok, ada selindro, kami punya, wayang juga punya. Jadi beberapa mahasiswa sudah punya bakat dari awal, itu pinter dalang, kami fasilitasi gitu ya. Jadi kalau pas ada momen-momen tertentu kami tampilkan. Itu ada yang membimbing berarti Pak? Ada praktisi atau apa itu yang membimbing langsung begitu Pak? Dosen kami, dosen 2 orang dalang. Gitu. Dan sekarang muncul lagi dalang, ada 3. Ada 3 dalang. Ada 3 dalang yang bisa langsung membimbing begitu ya Pak. Artinya meskipun tidak dalang setenar yang yang Mbak Tuti kenal misalkan gitu, tapi untuk memainkan wayang itu siap gitu loh. Berarti juga SDM yang ada di prodi ini juga sangat luar biasa berarti ya Pak ya. Dosen-dosennya juga berarti ada dari segi tadi yang jadi dalang pun ada, yang pandai memainkan karawitan juga ada sendiri begitu ya Pak ya. Itu malah IO mahasiswa yang sekarang sedang masih kuliah itu sudah punya usaha melalui karawitan itu. Jadi begitu ya. Jadi misalkan Mbak Tuti punya acara nih misalnya begitu ya. Terus kemudian kalau saya pengen nuansa klasik gitu ya, yang zaman dulu gitu, gamelan gitu misalkan gitu. Kami punya Mbak itu. Nah, ada ini sekelompok anak mahasiswa ini punya itu. Gitu ya Pak ya. Cokean misalkan gitu. Itu kan cokean itu kan simpel gitu. Pak, tapi ada link kerjasama nggak sih Pak dengan siapa atau dengan univ mana atau apa yang kemudian bisa mengembangkan bakat minat mahasiswa, kemudian juga link untuk nanti ngambil SDM ini yang sudah lulus ke beberapa tempat instansi atau apapun itu begitu Pak? Oh iya, baik. Jadi di segmen bukan di segmen ya, di lini kerjasama memang sedang dirintis ini, sedang dirintis. Kalau yang sifatnya kebahasaan itu kami channelingnya dengan Balai Bahasa. Dengan Balai Bahasa langsung. Bahasa ya. Yang budaya biasanya channelingnya dengan ini justru para praktisi. Para praktisi langsung. Jadi misalkan wedding organizer itu banyak yang banyak yang kami ketika butuh itu juga mereka pun ngambil dari sini juga ya. Dan ada ini Mbak, ada momen yang di prodi kami itu sangat kami banggakan gitu ya. Sangat kami banggakan itu ada tiga momen atau dan itu pengembangan dari mata kuliah. Jadi Panoto Coro berbicara yang daki-daki mungkin ya. Itu kami kemas dengan UNES Mantu. Gitu, UNES. Iya saya pernah lihat itu ada UNES Mantu. Itu juga dari prodi ini ternyata ya Pak ya. Iya, itu adalah pengembangan dari mata kuliah Panoto Coro, sehingga nanti mahasiswa dilatih dan juga dikenalkan budayanya. Yang kedua itu ini ketoprak gaul. Ada ya ketoprak. Jadi ketoprak yang menjadi ikon Jawa itu kita hidupkan.
Oke. kita panggungkan gitu. Dan yang ketiga itu yang mengikuti zamannya gitu Mm-mm. adalah film pendek berbahasa Oh, Jawa. ada juga ya film pendek berbahasa Jawa. Iya, jadi mahasiswa Ditayangkan di YouTube, berekspresi. Pak? Atau di mana? Mereka sendiri. Oh gitu ya. Jadi karena itu ujian mata kuliah gitu. Oh begitu, dan itu harus ada gitu ya Pak ya, karena Iya, sebagai syarat iya, ya Pak. baik. Wah luar biasa sekali ternyata ya terkait dengan pendidikan prodi bahasa Jawa ini. Ternyata banyak sekali yang bisa digali ya Pak ya, tapi sayang sekali nih Pak karena waktunya juga sangat Wah. mepet. Jadi dengan sangat menyesal harus segera mengakhiri perbincangan dengan Pak Mujimin nih, yang sebenarnya juga sangat asik sekali, dan saya juga baru tahu banyak hal tentang bahasa Jawa dari prodi bahasa Jawa ini sendiri. Nah Bapak nih karena sudah hadir gitu ya, ya mungkin besok-besok kita undang lagi ya Pak ya, kayaknya segmennya kurang lama gitu ya Pak. Tadi nembangnya sudah, pariannya belum gitu ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak Mujimin ya. Mungkin kalau besok diundang lagi mau ya Pak ya? Oh siap. Oke, siap. Namun apa, Pak? bisa juga nanti kan dari SDM lain ya gitu. Ya, jadi boleh nanti deh. wawasan bahasa Jawanya itu tidak dari satu biar lebih sumber banyak gitu ya Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Mujimin, dan terima kasih juga pada Sobat UNES yang sudah berkenan menyaksikan podcast UNES. Jangan lupa untuk selalu ikuti ya IG-nya podcast UNES, follow IG-nya podcast UNES, kemudian juga tonton terus podcast UNES. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian jangan lupa juga untuk di like, share, dan juga dengarkan Spotify-nya podcast UNES. Saya Ruti Wijayanti dan juga Bapak Mujimin pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur nuwun. Matur nuwun.